Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bis sunnati kal qamari idza talaha. فمن سار عليهما سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما سار في ظلمة الليل إذا يغشاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat beserta salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada pemimpin dan pembimbing umat manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perjuangan beliau bersama para sahabatnya menghasilkan daripada perjuangan yang bisa kita rasakan saat ini. Iman, takwa dan juga ibadah yang kita lakukan adalah hasil daripada perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram, pimpinan Majlis Mahabbatur Rasul Al-Habib Luqman bin Ali Al-Aidarus, kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Aidarus, Al-Habib Ali bin Harun Al-Junaid, kemudian guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan mau'izah hasanahnya, Kiai Haji Ainur Rahman, Ainul Yakin Abdullah Syafi'i, dan juga nanti yang akan memberikan ceramah yang akan disampaikan dengan panjang lebar jelas padat, yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Maula Aidid. Dan saya di sini hanya sebagai pemain cadangan. Kalau main bola ada pemain inti, ada pemain cadangan. Kalau pemain intinya lagi cedera, kalau pemain intinya lagi kurang fit, maka yang dimainin pemain cadangan. Saya di sini hanya badal, yaitu daripada Abuya Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Saya minta doa daripada jamaah sekalian agar Allah senantiasa mengangkat penyakit dan senantiasa memberikan sehat afiat kepada guru-guru kita semuanya, agar senantiasa bisa menyampaikan ilmu-ilmunya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tidak panjang lebar, udah mau masuk bulan Rajab, tapi kenapa masih ada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa alasan kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah banyak orang yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam min jinsil bid'ah, daripada sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin banyak orang-orang yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan ketika kita bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, bifadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Apa itu fadlullah? Apa itu karunia Allah Subhanahu wa taala?
sebagian mufassir menafsirkan kalimat fadlullah bi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagian mufassir menafsirkan bi syariatil Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada syariatul Islam yang kita jalankan sampai hari ini. Di dalam salah satu hadis sahih yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, fi babir radha'ah, di dalam bab radha'ah, dijelaskan bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bermimpi melihat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Abu Jahal atau Abu Lahab. Tahu Abu Lahab, Bu? Bu? Tahu Abu Lahab ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dan membuat di dalam salah satu suratnya, yaitu surah Al-Lahab. Kita ucapkan selamat jalan dan mudah-mudahan diberikan keselamatan kepada guru kita. Allah Subhanahu wa taala membuat satu surah yang kita kenal dengan surah Al-Masad atau Al-Lahab. Di situ Allah berikan celaan kepada Abu Lahab. Di situ Allah berikan ancaman kepada Abu Lahab, dan di situ Allah hinakan Abu Lahab. Namun ketika bermimpi Sayyidina Ibnu Abbas melihat Abu Lahab, ditanya Abu Lahab, "Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu?" Kata Abu Lahab, "Hali kama tara." Keadaanku sebagaimana engkau lihat. Aku berada di dalam nerakanya Allah, aku berada di dalam neraka jahanamnya Allah. Akan tetapi aku diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab aku bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hari Senin ini Abu Lahab diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa setetes air minum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makanan orang yang ada di neraka? Apa sih makanan orang yang disiksa di dalam neraka? Enggak ada makanan yang mengenakan yang dimakan oleh orang-orang yang ada di neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Enggak bisa buat mereka gemuk, enggak bisa buat mereka kenyang. Namun ini Abu Lahab setiap hari Senin diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa setetes air minum karena bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membebaskan seorang hamba sahaya yang bernama Thuwaibatul Aslamiyah. Thuwaibatul Aslamiyah mengabarkan kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, lahir keponakanmu laki-laki." Karena orang Arab kalau diberikan kabar gembira, maka orang yang membawa kabar gembira tersebut diberikan ganjaran. Maka dibebaskan, dimerdekakan ini Thuwaibatul Aslamiyah karena gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang ulama yang bernama Syekh Syamsuddin Ibni Nasiruddin Ad-Dimashqi membuat satu syair. "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada." Apabila orang ini yang sudah jelas kekafirannya Abu Lahab, jaa dhammuhu, telah datang hinaannya di dalam Al-Quran, wa tabbat yadahu, dan telah dicelakakan kedua tangannya, fil jahimi mukhallada, berada di dalam neraka kekal selama-lamanya, ata annahu yaumal litsnaini
yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Didatangkan dalam salah satu hadis bahwasanya ia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala karena bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula dahrihi li Ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka apa kabarnya orang-orang yang sepanjang hidupnya mencintai Nabi, bergembira dengan kelahiran Nabi, wa mata muwahhida, dan dia mati dalam keadaan beriman. Maka kita ini adalah orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiri daripada majlis-majlis maulid, dan mudah-mudahan kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang menghadiri maulid yang mendapatkan keuntungan, tapi orang-orang yang berjasa, orang-orang yang berpartisipasi, siapapun yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan maulid ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersama mereka. Disebutkan oleh Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, man hayya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyediakan makanan ketika dibaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a ikhwanan, dan mengumpulkan banyak orang, wa auqada sirajan, dan menyalakan lampu-lampu yang menerangi tempat tersebut, wala bisa jadidan, dan memakai pakaian-pakaian yang baru, wa tabakhara wa ta'attara, dan mereka menyalakan wangi-wangian berupa bukhur dan memakai minyak wangi parfum, ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama golongan pertama, yaitu yang dekat dengan para nabi, yang dekat dengan para anbiya, fi a'la 'illiyin, dan mereka berada di surga yang paling tinggi. Maka ini adalah satu keuntungan untuk siapapun yang mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sini kita bisa pahamin apa enggak? Maulid Nabi bid'ah apa bukan? Maulid Nabi bid'ah apa bukan, Bu? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Nabi Muhammad merayakan maulid? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, lima tasumu yaumal itsnin?" Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Apa jawaban Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad menjelaskan pahala orang yang berpuasa di hari Senin? Apakah Nabi Muhammad menjelaskan balasan orang yang berpuasa di hari Senin? La, tidak sama sekali. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aku berpuasa di setiap hari Senin. Berarti Nabi ngerayain hari lahirnya apa kagak? Nabi ngerayain hari lahirnya apa kagak, Bu? Nabi Muhammad tidak merayakan hari lahirnya setahun sekali seperti kita merayakan hari lahir kita. Tapi Nabi Muhammad merayakan hari kelahirannya 1 minggu 1 kali. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dilahirkan ke atas muka bumi ini, dijadikan daripada Sayyidul Rasul wa Khatamul Anbiya, dijadikan pemimpin para rasul, penutup para nabi. Ini adalah bukti kesyukuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu, kita memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meneladani daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani daripada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menjalankan daripada perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadir maulid kita harus membawa satu bekal. Pulang dari maulid kita harus bawa oleh-oleh buat keluarga kita. Yang bapak-bapak, oleh-olehnya dibawa berupa ilmu, berupa amalan yang kita amalkan
dalam rangka kita menanamkan kecintaan dalam diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad? Bagaimana kita mau merasakan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak pernah mendengar daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita nggak pernah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi setelah ini hadir daripada majlis-majlis maulid, pulang ke rumah bawa bekal berupa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu aja. Yang paling kecil, yang paling gampang. Apa itu sunnah Nabi Muhammad yang paling kecil, yang paling gampang? Kita pakai sendal kaki kanan dulu, lepas sendal kaki kiri dulu. Kalau sehari kita pakai buka sendal 10 kali, berarti kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari 10 kali. Dimulai dari hal yang kecil, kita masuk kamar mandi, masuk mulai kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu. Kalau sehari kita masuk ke dalam kamar mandi 5 kali sehari, kita 5 kali melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini guna daripada tujuan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita membawa oleh-oleh berupa amalan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitab Maulid Simtid Durar yang barusan kita baca menyatakan bahwasanya tujuan maulid itu cuma 2. Dalam kitab tadi disebutkan tashwiqan lis-sami'in. Tujuan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memancing kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita maulid, ketika dibacakan sirah nabawiyah, disebutkan nama Nabi Muhammad, disebutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ akan memancing kerinduan kita bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Dan yang kedua adalah tujuan maulid menyatakan dan juga memberikan rasa aman kepada siapapun yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para habaib, para dzurriyyah, mereka memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak memiliki hubungan darah, maka kita hubungkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ketika kita hadir maulid, ketika kita datang maulid, jangan takut, jangan ragu bahwasanya maulid ini adalah perintah Allah, maulid ini adalah sunnah Rasulullah, dan maulid ini tujuannya untuk menjadikan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Maula Aidin, bagaimana cara Rasulullah berjuang, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang bersama para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti suatu saat kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allahu wa minkum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.